manusia itu sebenarnya berperasaan, bukannya emosian. Jadi mati rasa itu bisa dari beberapa hal yang menyebabkan ya, misalnya contoh kalau di masa lalunya itu sakit banget sampai tubuhnya bawah sadarnya ambil alih. Oke, selama coach menjadi coach Mhm. di DOA ini, pernah nggak sih maksudnya ada yang kayaknya susah banget untuk dirilis dan menurut coach sendiri itu kenapa? Mmm, Kalau misalnya ada gitu. ya ada yang tertentu sih kondisi ya. Kalau yang pertama itu mungkin orang-orang yang kayak denial, jadi kayak mereka nggak merasa ada emosi ataupun beban-beban gitu. Buat mereka itu ya, eee, nggak perlu lah gini-gini gitu kan. Jadi akhirnya susah buat dibantuin, termasuk keluarganya pengen banget kirim tapi merekanya kan nggak Nggak mau. mau. Jadi kayak mereka sendiri yang menolak. Jadi kalau yang mereka menolak itu akan lebih susah buat dibantu. Nah yang keduanya itu, mereka yang kecenderungan bawah sadarnya itu homeostasis, jadi mempertahankan banget. Jadi emosinya itu buat mereka karena banyak banget kayak literasi yang mengajarkan emosi itu sesuatu yang penting, yang harus kita jaga karena emosi itu adalah hal yang membuat kita jadi manusia, karena manusia itu emosi, kata dia gitu. Jadi kalau Perasaan kalau gitu kita ya? punya emosi, berarti kita manusia, padahal sebenarnya bukan. Justru, eee, manusia itu sebenarnya berperasaan, bukannya emosian. Jadi kalau misalkan, orang emosian itu tidak berperasaan saat kita emosian. Tapi kalau misalkan orang yang, berperasaan, dia ya nggak emosian gitu. Jadi Betul. ketika kita lepaskan beban emosinya, sebenarnya kita jadi orang yang lebih berperasaan. Nah, banyak banget orang yang, mereka mempertahankan karena literasi bahwa emosi itu baik. Jadi mereka justru jagain emosinya, mereka nggak mau emosinya dibuang atau segala macam kayak gitu. Nah, jadi ketika kondisi homeostasis itu ngelindungin dan ngejaga mereka, jadi ngerilisnya itu agak lebih rumit. Jadi bukannya nggak bisa, cuman kayak butuh kita bye-bye-in dulu, ngajak ngobrol, ngasih Iya iya pengertian iya dulu iya. gitu. Jadi prosesnya akan sangat panjang sekali. Dan yang mungkin juga paling signifikan adalah yang mati rasa. Misal contoh iya, mati rasa tuh sampai kayak nggak bisa ngerasain apa-apa, itu agak susah juga. Jadi misalnya kalau ditanyain, "Apa yang kamu rasain? Datang ke sini kamu ngerasainnya apa?" "Aku nggak ngerasain apa-apa." "Terus kamu ngapain? Sedih?" Nggak sedih." "Marah?" "Nggak marah." "Kecewa?" "Nggak kecewa." Gitu. Mati rasa. Nah, mati rasa itu bisa dari beberapa hal yang menyebabkan ya, misalnya contoh kalau di masa lalunya itu sakit banget sampai tubuhnya bawah sadarnya ambil alih, Iya jadi iya dia iya. nutup. Iya bener bener, nggak mau inget itu lagi. Nggak mau nginget dan nggak mau ngerasain, jadi kayak mati rasa. Mhm Terus mhm. ada juga yang memang, secara itu yang tidak sadar ya, yang secara sadar pun ada, yang jadi bener-bener dia nggak mau ngerasain, jadi dia putusin gitu. Jadi kayak aktif, kayak kemarin salah satu klien itu di kelas, dia bilang, "Aku belajar ilmu kayak, terapi diri sendiri, terus aku kasih tembok Cina buat biar nggak ngerasain." Dia bilang gitu, istilahnya tembok Cina. Habis itu jadi bener-bener mati rasa, jadi nggak ngerasain. Nah itu, ya begitu tembok Cinanya dipecahin, udah selesai sih, habis itu langsung nangis-nangis lagi gitu. Mhm. Kalau pengalaman yang tadi yang negatif yang bikin ngunci, misalnya contoh kalau dilihat di Into the Light ada kasusnya DJ Sharon. Jadi DJ Sharon Matsuda itu pas anjingnya meninggal mati, terus dia kayak sedihnya luar biasa, karena sedih terus dia jadi kayak, susah buat mencintai. Jadi dia datang tuh, "Gue pengen sayang sama anak gue lagi kayak dulu, Iya karena gue mau sayang sama anak gue aja gue takut, takut nanti kalau kehilangan lagi." iya. Jadi akhirnya jadi takut sayang sama anak kan. Nah akhirnya ya dirilis, baru dia bisa ngerasain lagi semua spektrum emosinya. Nah sama satu lagi kondisi di saat kalau kita misalnya dengan sengaja belajar untuk memutus perasaan sama emosi. Kayak sekarang nih banyak banget ajaran-ajaran yang kayak kamu harus jadi orang yang pribadi yang sadar, penuh kesadaran. Ketika kamu sadar itu hanya emosi kamu menyadari diri kamu lebih dari emosi kamu. Mhm. Nah ketika menciptakan, kayak pemisahan antara emosi dan perasaan kayak dengan kesadaran, lama-lama bisa jadi dia keputus jalurnya. Jadi nggak. Ya, jadi malah nggak ngerasain Iya, emosinya. jadi nggak ada yang emosi ya, jadi Jadi kayak kayak orang nggak punya perasaan dong betul, berarti? biasa dampak terakhirnya tuh kayak robotik. Jadi manusianya tuh kayak orang jalan tapi datar gitu, kayak nggak ada perasaannya. Jadi spektrumnya mati, kayak buat ngerasain marah juga dia nggak marah, yang Mau dia ngerasain happy juga dia biasa aja. happy aja juga datar, itu dia spektrumnya mati. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh lebih susah buat kita bantuin, karena ya ditanyain Karena apa dia aja menjaga secara sadar tentang emosi dia ya, betul, perasaan dia gitu bener-bener dijaga banget kayak ya nggak mau segala sesuatu tuh bener-bener dirasakan. Sedangkan untuk di OA ini sendiri harus merasakan, mhm, ya kan? betul. Dengan merasakan baru lebih gampang buat Berarti saya punya diproses. perasaan dong. Tadi kayaknya pertama denial banget ya, aku juga menyadari itu, ah udah emang nggak inget, tapi sebenarnya bisa diinget. Iya Bisa iya, kalau pelan-pelan bisa. betul.
cuma butuh ketenangan doang. Nah itu perlu kadang-kadang emang simpul yang di atas dipercayain dulu supaya kamu bisa lebih gampang masuknya ke dalam gitu juga. Nah memang that's the tricky part. Jadi as a facilitator mesti ngerti klien ini mesti dibawa kemana, kalau udah kayak gini seperti apa. Dengan dijelaskan gitu mereka punya clarity-nya, dengan clarity mereka jadi tahu, oh yang mesti dipinpoint tuh yang di sini gitu. Jadi akan lebih cepet dibantuinnya kayak gitu. So itu, ada pertanyaan tambahan? Apakah butuh murid? Butuh banyak ya. Menarik sih sebenarnya sih, tapi ya beresin diri sendiri dulu. Tapi menarik kalau latarnya psikologi kan seharusnya Iya, mungkin bisa lebih cepat nyambung gitu. Tapi ngebantu. memang sih kalau yang menurut aku ya coach, dunia ini terus berkembang. Ya, Benar nggak? Kita kalau mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap harus menyesuaikan diri. betul betul. Ya kayak misalnya nih kalau soal parenting ya, soal ilmu anak beranak nih. Dulu kalau coach demam anak, maksudnya dikompres sama orang tua pakai air Iya, dingin jadi dulu kan. betul. Kalau sekarang dokter anak semuanya bilangnya pakai air hangat lebih efektif. Jadi sebenarnya menurut aku kita pun harus Update. update Iya iya gitu. iya iya. Mungkin juga dengan trik-trik membuang emosi negatif dan lain-lain. Dulu yang aku tahu ya iceberg. Nah, sekarang adalah kantong plastik sampah yang berjahit dan lain-lain gitu ya. Udah kemana aja gue gitu loh. Gitu. Flashback teori. Jadi harus mengikuti lah. Iya iya iya. Ya, so thank you buat ketertarikannya. Semoga ya kedepannya bisa ada kerjasama yang menarik juga nih. Kita kan nggak tahu ya. Oke, thank you banget Jen. Thank you. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. So all the best. Semoga bisa belajar sesuatu dari episode kali ini. See you. Bye bye.